Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin jamaah kajian rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan nikmat serta karunia sehingga pada kesempatan sore hari ini kita masih dapat berkumpul bersama di dalam masjid ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan langkah kita, memberikan kita semuanya kesehatan dan memberikan taufik serta hidayahnya. Amin. Hadirin jamaah kajian rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Bulughul Maram yang kita ambil dari satu pembahasan dalam kitab itu, yaitu Kitabul Jami', yang mana pada kesempatan sore hari ini kita masuk pada hadis yang berkaitan tentang keberkahan makanan. Di mana dalam sebuah hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha, muttafaqun alaih. Ini adalah sebuah hadis yang sangat pendek yang mana menggambarkan tentang keagungan Islam itu sendiri, ya. Hadis yang sangat sederhana tapi menggambarkan bahwasanya Islam itu sangat mulia dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, sehingga hal yang sepertinya remeh, ya, sepertinya remeh atau sepertinya sesuatu yang apa ya istilahnya, ya kalau kita pikir ini bukan sesuatu hal yang penting sebenarnya, tapi ternyata Islam membahasnya. Bahkan ini menjadi salah satu pintu keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada umatnya, yaitu tentang apa, Bu? Tentang makan, ya. Makan ini adalah sesuatu yang ya remeh kan, ya. Bukan sesuatu yang yang sifatnya umum gitu, ya. Bukan sesuatu yang sifatnya kepentingan umum, tapi kepentingan yang sifatnya individu, ya. Semua orang butuh akan makan. Nah, di sini Rasulullah SAW menyampaikan, idza akala ahadukum ta'aman, apabila salah seorang dari kalian makan sebuah makanan, fala yamsah yadahu, maka janganlah mengusap tangannya atau janganlah membersihkan tangannya, ya, hatta yal'aqaha, sampai dia menjilatinya, au yul'iqaha, atau dia menjilatkannya. Yang menjilatkan apa? Tangannya.
Hadis riwayat muttafaqun alaih, ya, Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menggambarkan bahwasanya apa? Bahwasanya makan itu, ya, Islam mengajarkan di saat seseorang makan itu jangan sampai apa, Bu? Jangan sampai menyisakan sedikit pun dari makanan itu. Karena itu nanti akan apa? Akan mengandung, akan mengandung unsur apa? Tabdzir, ya. Mubadzir. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keburukan masalah mubadzir ini. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Sesungguhnya apa? Orang-orang yang berbuat mubadzir mereka adalah saudara-saudaranya setan. Maka dalam hal makan kita dianjurkan apa? Untuk menghabiskan sampai titik terakhir dari makanan itu. Sehingga Rasulullah SAW di saat mengatakan kepada umatnya, apabila salah seorang dari kalian itu makan makanan apapun, ya, mau itu nasi, roti, kurma atau apapun itu, fala yamsah yadahu, maka jangan dilap tangannya atau tangannya jangan dibersihkan dulu sampai betul-betul apa? Hatta yal'aqoha, sampai apa? Dijilati tangannya. Kita biasa ya, Bu, kalau makan gitu ya, makan menggunakan tangan. Biasanya apa, Bu? Akan menempel gitu ya. Menempel di jari-jari kita itu apa? Ya sisa-sisa gitu, sisa-sisa makanan. Misalnya makan pecel gitu ya. Makan pecel. Otomatis apa? Karena kita makannya pakai tangan, akan menyisakan sisa-sisa makanan meskipun itu sedikit. Akan ada apa? Menempel di jari-jari kita. Maka apa perintah Nabi? Jangan diusap, jangan dilap. Jangan dilap pakai tisu, jangan dilap pakai lap, jangan dicuci sampai betul-betul tanganmu itu bersih dari makanan karena kamu jilatin. Kira-kira gimana, Bu? Mau nggak gitu? Makan kemudian dijilatin, mau nggak? Hah? Habis makan gitu loh. Lah, kan tangannya sendiri, Bu. Kecuali tangan saya gitu kan. Ini tangannya sendiri gitu loh. Makan kemudian biar bersih tangannya, biar tidak tersisa sedikit pun makanan, ya. Karena apa? Keberkahannya itu loh maksudnya kan. Keberkahannya itu. Makanya apa? Hatta yal'aqa, jangan kamu bersihkan tanganmu sampai tanganmu itu apa? Kamu jilatin. Nah, poin yang pertama ini kira-kira mau nggak gitu? Hah? Sebelum kita masuk poin yang kedua gitu loh. Kalau poin pertama saya sudah nggak mau, nanti apalagi poin yang kedua gitu. Kira-kira mau nggak gitu? Mau ya? Ya oke. Ya nggak masalah ya. Soalnya tangan-tangan kita sendiri, yang jilat juga kita sendiri gitu loh yang jilat masalahnya kan. Dimuti gitu loh sampai bersih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Jangan sampai tangannya kamu lap, jangan sampai tangannya kamu bersihkan ya. Sebelum apa? Au yul'iqaha, sampai kamu jilatkan ya. Nah, ini kalau istilah jilatkan itu berarti siapa yang jilatin? Hah? Orang lain gitu loh. Nah, kira-kira untuk yang poin kedua ini mau nggak itu? Hah? Kalau yang poin pertama tadi oke lah, nggak apa-apa, karena yang jilatin kita sendiri. Kalau poin yang kedua dijilatkan gitu. Gimana kira-kira? Hah? Orang lainnya nggak mau gitu. Yang nggak mau bukan kitanya tapi orang lainnya. Ini apa ini? Jilatin aja sendiri gitu kan. Iya. Tapi begini, Bu. Ini akan kita bahas ya. Kenapa kok hadis ini menganjurkan seperti itu? Kita akan bahas. Apakah memang zahir hadisnya memang seperti itu atau ada makna lain di situ gitu.
Baik. Jadi kalau secara teks hadisnya tadi saya ulangi dari awal, idza akala ahadukum ta'aman, apabila salah seorang dari kalian makan ya sebuah makanan, fala yamsah yadahu, jangan dilap tangannya, hatta yal'aqaha, sampai dia menjilatinya, au yul'iqaha, atau dia menjilatkannya ya. Di sini menunjukkan ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menganjurkan ya kepada umat Islam itu jangan sampai meninggalkan keberkahan yang ada di makanan, karena kita nggak tahu gitu. Apa yang kita makan itu keberkahannya ada di mana. Terkadang kita tuh makan ya, makan tuh banyak, makannya banyak, tapi apakah makan yang kita habiskan itu menjadi keberkahan kita atau enggak gitu? Kadang kita nggak tahu. Ada orang yang makan sedikit, tapi apa? Beda dengan orang yang makannya banyak. Padahal sama-sama makan gitu kan. Bahkan porsinya pun berbeda. Tapi terkadang produktivitasnya itu justru lebih apa? Lebih banyak yang ketika dia makan sedikit. Lah ini kenapa ini kan? Artinya apa? Di dalam makanan itu ternyata ada keberkahan yang kita tidak tahu posisinya ada di mana. Meskipun kita makan banyak, ternyata keberkahannya itu ada yang tertinggal dan itu tidak kita makan. Otomatis apa? Energi yang nutrisi yang kita makan ternyata tidak menjadi keberkahan untuk tenaga kita. Akhirnya apa? Makannya banyak, akhirnya cuma tidur gitu kan. Enggak berkah, ya. Makanannya kurang berkah. Kenapa? Karena enggak produktif ternyata gitu kan. Padahal orang itu kalau yang dicarikan keberkahan ya, makan supaya berkah ya. Umur kita biar berkah ya. Umur kita biar berkah itu apa? Ya artinya selama ya hidup kita itu dipenuhi dengan hal-hal yang positif gitu ya. Kita memanfaatkan umur-umur kita itu untuk apa? Sesuatu yang positif, bukan cuma luntang-lantung ke sana kemari yang enggak jelas ininya apa faedahnya. Ya kita pinginnya kan umur kita juga berkah gitu. Berkah di bawah naungan sunnah gitu, melaksanakan sunnah-sunnah ajaran Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Tentang masalah makan gitu. Nah ternyata di dalam makan itu kita nggak tahu letak keberkahannya. Bisa jadi letak keberkahannya secuil dari terakhir makanan kita. Makanya apa? Jangan kamu langsung habis, jangan kamu cuci sebelum memang itu sudah habis sampai dijilat-jilat. Nah, kan gitu. Nah, ini tentang masalah makanan. At-ta'amu min khairillah. Makanan itu merupakan apa? Di antara kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia. Ya. Itu makan. Itu baru di antara karunia Allah yang diberikan kepada manusia. Maka kalau itu merupakan sebuah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita apa? Cari keberkahan di situ gitu. Lah orang sekarang gitu. Orang ya keluar dari rumahnya pagi, pulang sore. Alasannya apa? Golek pangan kan gitu kan. Ya berarti kan apa? Makan itu ternyata sesuatu yang penting gitu. Sampai apa? Orang rela keluar dari rumahnya pagi, pulang apa? Sore. Gara-gara apa? Untuk cari makan. Lah giliran makanan sudah ada yang dicari dari pagi sampai sore itu, kok enggak dihabiskan? Nah, kan gitu. Ini namanya kan mubadzir, tabdzir. Wa fadlihi 'alal bashar wa huwa sababun fi bina'il jismi wa taqwiyatihi. Dan makanan itu adalah merupakan salah satu sebab ya yang menjadikan ya tubuh manusia itu bisa tumbuh dan menjadi kuat. Waqad wada'allahu fihi barakatan wa fawaid. Dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan di dalam makanan itu apa?
sebuah keberkahan dan banyak faedah. Orang makan ya, dengan makan itu bisa apa? Bisa kenyang, kemudian apa? Bisa untuk aktivitas ibadah, untuk aktivitas yang sifatnya positif. Orang lebih produktif ya dalam melakukan kegiatan hariannya. Kalau memang yang dia makan itu penuh dengan keberkahan. Wala ya'lamu ahadun fi ayyi ta'amihi takunul barakah wal fawaid. Dan terkadang orang itu tidak ada yang tahu dari makanan yang dia makan itu mana letak keberkahannya dan mana yang ada faedahnya. Wala 'allaha takunu fi aqallit ta'am. Bisa jadi ya, seperti yang saya katakan tadi, bisa jadi keberkahan makanan itu terletak pada apa? Sisa sedikit dari makanan yang ada di hadapannya. Wa yumkin an takuna fi akhir ta'am, atau bisa jadi ya letak keberkahan itu di akhir makanan yang di hadapannya. Au fi mal tasaqa biyadil akili au asabi, atau bisa jadi juga keberkahan makanan itu terletak pada apa? Sesuatu yang menempel pada jari-jari orang yang sedang makan itu. Bisa jadi cuma di situ itu berkahnya. Oh, kita udah makan sepiring banyak, ternyata keberkahannya apa? Ternyata yang nempel-nempel di tangan kita gitu kan. Kalau itu sampai terlewatkan, berarti apa? Nggak dapat barokahnya dari makanan itu. Makanya Rasulullah SAW sampai mewanti-wanti, jangan tanganmu apa dibersihkan sampai itu kamu jilatin dulu tangannya, bersihkan dulu. Bisa jadi barokahnya dari situ. Wa fi hadzal hadits ya'muru an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alla yamsahal insanu yadahu. Maka dari hadis tadi itu ya menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk tidak membersihkan tangannya, au yaghsilaha, atau mencucinya, hatta yal'aqa asabi'ahu bi nafsihi, sampai benar-benar dia itu apa? Menjilati tangannya sendiri, au yunawiluha man yarda bilakhiha, atau dijilatkan kepada orang yang mau, orang yang mau menjilati tangannya. Nah, kira-kira siapa yang mau? Nah, beliau di sini mencontohkan misalnya kepada anaknya gitu kan, atau pasangannya gitu. Mau nggak kira-kira pasangan kita, Bu? Suruh jilatin tangan kita itu mau nggak? Nah, kalau suap-suapan aja mau loh. Tapi kalau jilatin kayaknya aduh, kalau yang itu nggak usah lah gitu. Ya, ini bagi yang mau. Meskipun ini nanti masih ada pembahasan yang lain tentang masalah menjilat tangan ini. Ya. Ya. Kenapa kok sampai seperti itu? Nabi memerintahkan ya, hirsan ala barakatit ta'am. Karena dalam rangka itu mencari keberkahan makanannya itu. Ya. Sampai apa? Disuruh menjilat tangannya. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis yang lain sebagai penguat ya dari hadis tadi itu, apa beliau sampaikan? Innaka la tadri fi ayyi ta'amika takunul barakah. Karena sesungguhnya engkau itu tidak tahu ya, di makananmu yang mana ada barokahnya. Yaitu tadi bisa jadi yang nempel di tangan kita. Yang dimaksud barokah di sini apa? Al khairul katsir. Ya, berkah itu maksudnya apa? Kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Wat taghdiyatu wal quwwah 'ala ta'ah. Dan juga nutrisi dari makanan itu, sehingga apa? Kita mendapatkan kekuatan untuk melakukan ketaatan. Nah, itu. Keberkahan pada makanan itu apa? Yang bisa menimbulkan gitu, yang bisa memicu kita untuk
melaksanakan ketaatan. Orang makan, kok setelah makan jadi malas aktivitas ibadah, berarti makanannya barokah enggak ini? Ya. Bagaimana dong? Padahal arti barokah itu apa? Kita mendapatkan tenaga, sehingga tenaga itu bisa menjadikan kita lebih bersemangat untuk melakukan ketaatan. Nah ternyata habis makan justru malah apa? Malas. Berarti bagaimana ini? Ya itu tadi Bu, ya. Keberkahannya mungkin nggak ada di situ. Karena keberkahan yang bisa menjadikan kita untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan dalam hal apa? Dalam hal kita menghabiskan makanan, keberkahan dalam hal kita mencontoh sunnah Rasulullah SAW. Ini juga barokah juga gitu. Ya, makanya di dalam Islam itu mengajarkan banyak hal bahkan dalam hal sesuatu yang remeh-remeh gitu loh. Tujuannya apa? Supaya kita itu hidup di bawah naungan sunnah, kemudian turun barokahnya Allah gitu loh. Turun keberkahan dari Allah. Sehingga kalau keberkahan itu turun, kita akan lebih semangat dalam menjalankan ibadah. Nah, itu. Sampai masalah makanan ada tata caranya, ada sunnahnya, supaya apa? Ya supaya berkah itu tadi. Bahkan nanti akan ada tentang masalah memakai sandal saja memakai sandal. Kenapa tuh kok Islam sampai bahas sandal aja kok dibahas gitu loh? Ya supaya apa? Supaya kita mau menjalankan sunnah itu, kemudian Allah turunkan keberkahan di situ. Bahkan masalah ke kamar mandi, ke toilet, ngapain juga ini kan? Dibahas sampai sedetail itu. Ya supaya apa? Allah memberikan keberkahan kalau orang mau menjalankan sunnah itu. Nah gitu. Ya itu kan hidupnya supaya dipenuhi dengan keberkahan itu tadi Bu. Kebaikan-kebaikan yang Allah turunkan kepada kita. Ya. Itu, keberkahan itu adalah sebuah kebaikan yang banyak. Ahwa fima baqiya 'alal asabi awil ina aw fil luqmah as-saqitah. Ya. Bisa jadi keberkahan yang Allah berikan dari makanan itu sesuatu yang menempel pada tangan kita atau yang ada pada wadah makanan kita Jadi kalau kita makan di piring usahakan yang ada di piring itu juga bisa bersih habis gitu. Tangan sampai dijilatin, apalagi piringnya gitu loh. Piringnya juga jangan sampai ada yang masih menempel di situ. Awil luqmah as-saqitah, atau bahkan makanan yang jatuh. Lagi makan roti jatuh, ada yang jatuh secuil, kalau bisa diambil, diambil. Barangkali di situ barokahnya kan gitu. Fa in kana fiha fayafutuhu bi fautiha. Kalau ternyata keberkahan itu kok ada yang di hal-hal yang sepele-sepele itu tadi, kemudian kok kita mengabaikannya, ya sudah, kita tertinggal kita kehilangan barokah yang ada pada makanan itu. Wa fil hadits al-amru bil'akil asabi ba'da intihai minal akli. Maka dalam hadis yang disampaikan tadi itu mengandung perintah. Meskipun ini nanti perintah ini apakah sifatnya wajib atau sunnah ya kita sampaikan dulu bahwasanya hadis ini menunjukkan perintah untuk menjilati jari-jari setelah selesai makan setelah selesai makan sebelum cuci tangan. Wa fihi anna barakatat ta'am ghairu ma'lumah fi mukawwanatihi wa ajza'ihi. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasannya barokahnya makanan itu tidak diketahui oleh seseorang. Jadi seseorang itu nggak tahu ketika makan itu letak barokahnya di mana. Di bagian-bagian
makanan yang mana, bisa jadi di lauknya atau di nasinya atau di sayurnya atau di mana atau yang menempel lah gitu, nggak tahu. Makanya apa, kalau makan habiskan semua. Falyahrisil insan ala sunnah, makanya hendaknya orang itu ya bersemangat ya untuk melaksanakan sunnah ini. Apa? Menghabiskan makanan, jangan meninggalkan sedikit pun dari makanan atau menyisakan di wadahnya atau di tangannya. Faedah dari hadis ini juga haqqul Islam ala adabit ta'am, ya, anjuran ya dari Islam kita sebagai umat muslim untuk melaksanakan adab-adab dalam makan. Dan di sana ada faedah lain ya yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ya, ini sebagai penguat saja. Yusannu ba'dal faraghi minal aqli la'kil asabi wa sahfatit ta'am qabla mashil jadi bil mindil aw ghasliha. Sunnahnya ya, berarti perintah apa Bu? Perintah menjilati tangan tadi ya ketika makan itu, perintah yang sifatnya apa? Apakah sifatnya wajib atau sifatnya sunnah? Ternyata apa? Ini sunnah. Sifatnya apa? Sunnah. Yusannu ba'dal faraghi minal akli, ya, disunnahkan setelah selesai orang dari makan itu apa? Untuk menjilati jari-jarinya. Wasahfatit ta'am, dan tempat makanan sebelum tangannya itu dilap atau dicuci. Nah, saking pentingnya ini ya, Imam Bukhari sampai apa? Membuat ya sebuah bab dalam kitabnya itu apa? Babun atau babu la'kil asabi wa massiha qabla an tumsaha bil mindil. Beliau Al-Imam Al-Bukhari membuat sebuah bab khusus di dalam kitabnya, bab tentang menjilati jari-jari dan menghisapnya ya sebelum apa? Sebelum dilap dengan kain lap gitu atau dengan sapu tangan. Dan beliau menyebutkan hadis yang semisal dengan hadis tadi. Idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ya, Al-Imam An-Nawawi ini adalah seorang ulama yang bermadhab Syafi'i ya. Kayak kita orang Indonesia kan katanya apa? Mazhabnya mazhab Imam Syafi'i. Nah, ini Imam Nawawi ini ulama yang bermazhab Syafi'i. Beliau mengatakan apa? Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam yal'aqaha aw yul'iqaha. Beliau mengatakan tentang hadis Nabi yang tadi itu, yang mana Rasulullah SAW mengatakan hatta yal'aqaha aw yul'iqaha, sampai tangan itu dijilati atau menjilatkannya. Maksudnya apa? Nah, ini pendapat Imam Nawawi. Maksudnya apa dari dijilati atau menjilatkannya? Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah la yamsah yadahu hatta yal'aqaha. Hendaknya seseorang itu jangan mengusap tangannya sampai dia apa? Menjilatinya. Fa in lam yaf'al, kalau tidak dia lakukan, fa hatta yul'iqaha ghairahu mimman la yataqaddaru dzalika. Kalau dia tidak bisa menjilatinya sendiri, bisa dijilatkan ke orang lain gitu. Mimman la yataqaddar, bagi yang dia tidak merasa jijik gitu. Ya enggak jijik. Jangan sampai kita pengen ikut sunnah. Ini kan sunnahnya kan makan harus dijilati. Kalau enggak dijilati, suruh jilatkan yang lain. Jilatin dong. Ya enggak bisa. Jangan sampai begitu. Syaratnya apa? Orang yang memang tidak apa? Tidak merasa jijik gitu loh. Terkadang anak kita pun juga
suruh jilatin punya orang tuanya sendiri kan juga nggak mau gitu. Pokoknya apa? Bagi yang nggak jijik aja. Kazaujah seperti apa pasangannya atau apa nama anaknya atau yang lainnya yang mau. Wa kadza man kana fi ma'nahum katilmidin, atau yang semakna ya, atau yang semakna yang mau-mau aja seperti mungkin muridnya ya, murid kalau ini pendapat beliau seperti itu. Wa kadza law al'aqaha syatan wa nahwaha. Dan juga bisa kata beliau dijilatkan ke binatang ternaknya. Seperti apa? Seperti kambingnya. Beliau menyontohkan kambing gitu ya. Kambingnya atau binatang-binatang yang lainnya. Berarti Bu, apa yang disampaikan Imam Nawawi itu apa? Kalau nggak dijilati sendiri, dijilatkan ke orang lain, atau kalau memang sudah nggak ada yang mau saking jijiknya gitu, dikasih apa namanya, suruh bersihin binatang ternaknya kan gitu. Artinya dari perkataan beliau ini berarti apakah boleh gitu kita makan nggak habis? Kan kadang-kadang gitu kan, makan tuh udah kebanyakan gitu kan, ternyata kok waduh warak banget gitu, kayak pitik. Berarti apakah seperti itu boleh? Kalau dari apa yang disampaikan Imam Nawawi ini tadi, wah ini sudah terlanjur masak banyak, ternyata kok nggak habis. Akhirnya apa? Kayak pitik wah gitu kan. Atau kasihkan orang udah nggak ada yang mau juga, akhirnya ujung-ujungnya ayam kan gitu kan. Berarti bagaimana? Boleh nggak seperti itu? Berarti apa? Berarti boleh berarti ya. Ya. Apakah ini termasuk perbuatan yang mubazir? Pendapat beliau tidak. Kenapa? Karena masih dimanfaatkan untuk hewan ternak kita gitu. Masih bisa untuk dimanfaatkan untuk hewan ternak kita. Dan itu nanti akan kita manfaatkan juga kan. Kasihkan ayam sehat-sehat, besok ya dibelah kan. Manfaat juga. Maka yang seperti ini tidak apa? Tidak mubazir, daripada ya dibiarkan begitu aja, akhirnya nggak ada yang memanfaatkan, ya sudah akhirnya terbuang sia-sia, yang makan malah setan gitu kan. Iya begitu. Berarti apa? Seperti itu boleh kalau misalnya kita kok punya sisa makanan yang nggak memungkinkan kita untuk menghabiskan, sudah kasihkan hewan-hewan ternak kita. Baik. Kemudian ini ada hadis yang lain ya. An Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu thalatha. Hadis yang dibawakan oleh Anas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu apabila makan sebuah makanan ya, la'iqa asabi'ahu ats-thalath, beliau menjilati ya jari-jarinya yang 3. Berarti ini apa Bu? Menunjukkan bahwasanya Nabi itu makannya dengan apa? Dengan 3 jari. Ya, dengan tiga jari. Ya, jempol, telunjuk dan ini. Nah, ini nanti juga ada pembahasannya, Bu. Nanti terus mikirnya, "Lah, mosok makan pakai jari 3?" Terus nanti ini ada pembahasannya. Ya. Kita apa namanya? Tangkap dulu saja. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu ketika makan itu sampai apa? Menjilati tiga jarinya. Artinya Nabi ketika makan menggunakan apa? 3 jari. Wa qala idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Apabila ya suapan salah seorang dari kalian itu kok jatuh, falyumit anhal adza, maka hendaknya apa? Bersihkan dari kotorannya. Makan kacang misalnya, kok jatuh, gitu kan? Diambil aja, dibersihkan kotorannya, kemudian dimakan lagi. Kalau masih memungkinkan ya Bu. Kecuali kalau jatuhnya ke kotoran
ayam ya udah itu ikhlaskan aja itu. Ya. Kecuali jatuhnya ke tempat-tempat yang masih bisa ditolerir gitu loh. Yang ke lantai sini misalnya ada debu-debu dikit ya disentihi lah, dibersihkan, kemudian dimakan. Wal yakulha, ya. Setelah dibersihkan kotorannya, makanlah. Wala yada'ha lisyaiton, jangan kalian tinggalkan untuk setan. Nah itu tadi, daripada nggak dimanfaatkan makanannya, kasihkan ayam aja, kasihkan hewan ternak kita. Pokoknya apa, jangan sampai tersisa, dan yang memanfaatkan siapa? Setan gitu kan. Udah lebih baik kalau bisa udah habis, kasihkan ternak kita. Wala yada'ha lisyaiton, janganlah kalian tinggalkan, ya, biarkan makanan itu yang menikmati setan. Wa amarana an naslutal qas'ata, dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami juga untuk senantiasa membersihkan apa, wadah makanan, piring gitu kan, makanan pakai piring ya kita tuh. Setelah jilati tangannya apa, piringnya juga dibersihkan gitu kan. Misalnya makan apa, misalnya nasi padang gitu. Nasi padang itu kan bumbu-bumbunya banyak gitu di piring itu. Kalau sudah itu piringnya sampai dikoret-koreti gitu loh. Wah, kan sampai bersih gitu. Koret-koretin. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum al-barakah. Karena sesungguhnya kalian itu tidak tahu di makanan kalian yang mana ada barokahnya. Bisa jadi yang di sisa-sisa piring itu tadi itu. Makanya apa? Selesaikan piringnya, makanannya maksudnya. Ya itu. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis tadi itu apa? As-sunnatu al-aqlu bi thalathi asabi. Sunnahnya makan dengan tiga jari seperti yang saya sampaikan tadi ya, yaitu al-ibham wa taliha wal wusta, yaitu jempol, telunjuk dan jari tengah. Sunnahnya begitu. Tapi ya, ditangkap dulu ya, ditangkap dulu. Walau ihtaja ilal aqli bi aktsar min dzalik, kalau memang dibutuhkan, untuk makan dengan lebih dari 3 jari ini. Nah, jari kita ada berapa, Bu? Yang kanan itu 5. Yang kanan aja, yang kiri enggak usah. Yang kanan itu ada 5. Kalau kita butuh kelima-limanya, ya, fala haraja alaih, maka ini boleh. Dan juga tidak menyelisih sunnah juga. Tidak menyelisih sunnah. Nanti pembahasannya akan ada. Meskipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mencontohkan dengan 3 jari, tapi di saat apa membutuhkan lebih dari 3, maka apa? Ini juga tidak menyelisihi ini sunnah karena memang butuh gitu. Dan sekarang gini, kita makan mie, apa ya pakai 3 jari gitu? Kan enggak gitu. Atau makan pisang, kan enggak pakai 3 jari juga gitu. Gimana pisang makan gitu? Ya tetap pakai semua gitu. Tergantung apa? Kebutuhan. Nah terus yang pakai 3 jari ketika makan apa? Makan apa? Makan kurma 3. Ya. Atau makanan-makanan yang semisalnya yang memungkinkan untuk kita ambil dengan 3 jari. Atau nasi, kalau memungkinkan pakai 3 jari ya silahkan gitu. Makan nasi pakai 3 jari. Kalau memungkinkan. Tapi kalau nasi ada kuahnya, nah merucut-merucut gitu. Merucut-merucut nasi pakai 3 jari. Ya harus gini gitu kan. Karena ini memang sudah dibutuhkan lebih dari 3. Dalilnya apa? Karena Rasulullah SAW yakulu bi thalathi asabi'i wa yal'aqu yadahu qabla ayyam saha. Ya, hadis yang dibawakan oleh Ka'ab bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, beliau mengatakan, Ka'ab bin Malik mengatakan, Rasulullah SAW dahulu ketika makan menggunakan 3 jari dan menjilati tangannya.
sebelum membersihkannya. Baik, fahadihi al-ahadits aidan. Hadis-hadis yang kami sampaikan tadi, ya, tata'allaqu bi adabit ta'am wa adabil akal. Menunjukkan tentang apa? Tentang hal-hal yang berkaitan tentang adab-adab makanan dan adab makan. Ya. Adab makannya apa? Kalau makan dihabiskan. Kalau betul-betul gak habis, jangan ditinggalkan untuk setan, tapi apa? Kasihkan ke hewan ternak kita. Nah, seperti itu. Wa anna sunnah idza farigal insanu minat ta'am alla yamsaha yadahu bil mindil. Dan sunnah, ya, sunnah itu maksudnya apa? Merupakan bagian dari ajaran Islam, ya. Bahwa seseorang ketika selesai makan, hendaknya dia tidak membersihkan tangannya dengan lap atau semisalnya, tisu, ya, atau yang lainnya. Dan juga jangan dicuci dulu, hatta yal'aqaha aw yul'iqaha, sampai dia betul-betul menjilatinya atau dijilatkan ke orang lain tadi itu. Li'annahu qad yakunu fihi baqiyah. Ya, karena bisa jadi di situ masih ada sisa-sisanya. Idza kana ta'amu mimma yubqi fihi baqiyatan fala yaghsilha wala yamsahha. Kalau memang makanan itu, ya, menjadikan di situ ada sisa makanan, maka jangan buru-buru dicuci atau dilap dengan lap sampai betul-betul dia menjilatinya sendiri atau dijilatkan ke orang lain. Wa hakadza kana sallallahu alaihi wasallam yal'aqu asabi'ahu wa amara bilaqis sahfah. Maka yang demikian itu Rasulullah SAW memerintahkan untuk apa? Menjilati jari-jarinya dan tempat makanannya. Ya, wa kana ya'kulu bi thalathi asabi' alaihi salatu wassalam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memberikan contoh ketika makan menggunakan 3 jarinya. Kemudian beliau menjilatinya kalau memungkinkan untuk dijilati. Ya'kulu bil asabi ats-tsalatsa. Beliau makan dengan 3 jarinya ketika makan apa? Katamroh, seperti saat beliau makan kurma. Wasyai alladhi yata'allaq bil asabi wa tahmiluhu thalatha, atau segala sesuatu yang makanan itu bisa apa? Diambil dengan 3 jari. Wa idza ihtaja ilal khamsah akala bil khamsah. Kalau memang membutuhkan dengan 5 jari, maka silahkan makan dengan 5 jarinya. Lakin kana ya'kulu bits thalatha ala qanaati alaihi salatu wassalam. Akan tetapi Rasulullah SAW memberikan contoh dengan menggunakan 3 jari itu menunjukkan apa? Qanaahnya Nabi, ya, menunjukkan qanaahnya Nabi. Jadi kalau makan kurma ngambilnya pakai 3 jari itu kan ngambil satu-satu, ya. Tapi kalau ngambilnya pakai 5 jari bisa jadi apa? Langsung ngambil 5 makan gitu. Nah, ini menunjukkan orang nggak qanaah gitu kan. Satu-satu aja, santai aja makan gitu. Enggak usah gitu. Fahada yadullu ala annal aqla bits-tsalatsah idza tayassara fa huwa afdal. Nah, ini menunjukkan, nah ini poinnya di sini, Bu, tentang masalah 3 jari itu. Yadullu ala annal aqla bits-tsalatsah, menunjukkan bahwasanya makan dengan 3 jari itu idza tayassara, apabila itu memungkinkan dan justru itu memudahkan, maka itu apa? Afdal. Afdalnya memang dengan 3 jari. Kayak tadi itu, makan pisang, memungkinkan nggak menggunakan 3 jari? Kurang memungkinkan. Maka apakah afdal makan pisang dengan 3 jari? Nggak afdal.
malah susah sendiri gitu kan, malah susah. Maka apa? Afdolnya ketika makan pisang ya pakai semuanya gitu, jari semuanya. Makan apa ya? Apa Bu? Makan apa Bu? Yang biasa makan itu? Makan bubur gitu. Makan bubur kan nggak mungkin juga ya pakai 3 jari. Lari terus itu. Nggak selesai-selesai makannya. Ya pokoknya begitu. Pokoknya intinya ketika itu mudah menggunakan 3 jari, silahkan. Tapi kalau sulit, justru itu malah nggak afdol. Ya, malah nggak afdol. Wa anna sunnah la'kul asabi, dan sunnah juga menjilati jari-jarinya seperti tadi. Wala qamahallil aqli minal qas'ah, dan membersihkan tempat makanan ya, seperti apa, piring atau yang lainnya. Mithlu ma qala sallallahu alaihi wasallam fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum al barakah. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian itu tidak tahu di mana letak berkahnya makanan kalian. Nah, kemudian faedah yang berikutnya tentang masalah tadi itu Bu, jilat menjilat. Nah, itu tadi kan belum selesai ya permasalahannya. Tadi kalau masalah jilat menjilat kan pada jijik itu, kalau dijilatin sendiri sih oke-oke aja, tapi kalau sampai menjilatkan ke orang lain, ya barangkali yang mau menjilat itu siapa gitu kan. Nah, ternyata ini ada pembahasannya. Dalla qauluhu aw yul'iquha ala istihbabi il'aqil asabi li ghairihi. Ya. Hadis yang menyebutkan tentang apa? Perintah untuk menjilatkan tangannya, menjilatkan jarinya. Ada yang mengatakan bahwasannya ini memang sunnahnya begitu gitu kan. Tapi apa? Qad ikhtalafa ulama fi hadhil mas'alah. Ternyata para ulama berbeda pendapat. Ada perbedaan pendapat tentang masalah menjilatkan jari kita saat makan ke orang lain. Nah, kayaknya sudah mulai aman ini. Alhamdulillah. Selamat iki tangan gue gitu. Tidak perlu jilatkan ke orang lain, atau saya malah suruh menjilati jarinya orang lain gitu kan. Masih ya, ternyata ada perbedaan pendapat ini. Aman. Faminhum man qala, di antara mereka ada yang mengatakan apa? Innal murada ayyul iqaha asabi'ahu man la yataqaddar bidzalika min zauja aw jariyah. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan menjilatkan tangannya itu apa? Bagi orang yang memang tidak jijik gitu, yang merasa nggak jijik terhadap jari orang lain untuk dijilati. Ya. Contohnya apa tadi ya? Tadi itu kayak misalnya anaknya atau pasangannya atau yang lainnya. Kemudian ada pendapat yang lain juga. Waqila inna hadza mahmulun ala ma kana fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya lafaz itu ya, itu dibawa kepada kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu. Ya. Kenapa kok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa dalam hadis itu kok disebutkan sampai jari kita suruh menjilatkan orang lain? Karena itu apa? Sesuai dengan kondisi Nabi saat itu gitu. Apa kondisi saat itu? Banyak orang fakir gitu, banyak orang kelaparan. Sehingga apa? Kalaupun sampai suruh jilati tangan orang lain, mereka itu sampai ada yang mau gitu loh. Nah gitu. Artinya apa? Nabi sampai bilang begitu itu, jangan sampai ya. Kalau kita makan itu sisakan untuk apa? Siapa? Setan itu tadi. Kalau ada yang mau dari orang-orang fakir itu pada zaman Nabi ya, kalau ada yang mau di antara mereka karena saking pengennya makan gitu, udah kasihkan mereka aja tanganmu gitu. Tapi cukup dijilat saja, jangan sampai dimakan tangannya gitu. Ya. Jangan sampai ditinggalkan untuk setan. Kalau ada orang yang mau silakan suruh jilatin tangannya. Ya, itu
kondisi itu dibawa kepada kondisi saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Kemudian pendapat yang ketiga, yang dimaksud dengan menjilatkannya itu lafadz hatta yal'aqaha au yul'iqaha, sampai dia menjilatinya atau menjilatkannya. Ternyata apa maksudnya itu? Ternyata apa? Innaha syakkun minar rawi. Ternyata perawi hadisnya itu ragu-ragu ketika meriwayatkan hadis dari Nabi itu. Dia ragu apakah yal'aqaha au yul'iqaha. Akhirnya apa? Disebutkan dua-duanya. Nah, ini karena keraguan siapa? Rawi hadisnya itu yang meriwayatkan hadis dari Nabi. Nah, karena keraguan beliau akhirnya disebutkan dua-duanya. Hatta yal'aqaha, sampai dijilatinya atau dijilatkannya. Padahal keraguan itu, keraguan yang dialami oleh perawi itu maksud yul'iqaha, ya. Dalam bahasa Arabnya yul'iqaha itu kan artinya sebenarnya itu kan menjilatkannya gitu. Sampai dijilatkan ke orang lain. Tapi apa? Karena dia ragu, yang dia maksud itu ya sebenarnya suruh menjilati sendiri gitu. Cuma lafadznya gitu. Lafadznya karena dia ragu berubah gitu. Ya. Kalau yang pernah belajar bahasa Arab akan paham ya. Maksudnya yal'aqaha itu menjilati, yul'iqaha menjilatkannya. Karena dia ragu, akhirnya apa? Seakan-akan yal'aqaha dengan yul'iqaha itu dianggap sama gitu loh, sama perawinya. Tapi artinya yang dimaksud rawi itu menjilatkannya itu maksudnya suruh menjilati diri sendiri gitu loh. Nah, keraguan beliau di situ sehingga disebutkan dua kata itu. Yang orang memahami ternyata beda gitu. Orang memahaminya yang satu menjilati sendiri, yang satu menjilatkan orang lain. Ini pendapat yang ketiga itu karena apa? Ada keraguan dari perawi hadisnya. Nah, ternyata ini pendapat yang paling kuat, Bu. Ya kan? Aman kan sekarang? Aman. Wah, aman ini, enggak suruh jilatin jari orang ini. Ya. Berarti apa? Yang pendapat yang paling kuat ternyata apa? Ternyata hadis ini karena keraguan perawinya. Sehingga dia menyebutkan apa? Orang memahami apa? Memahami kalau nggak dijilati sendiri atau dijilatkan ke orang lain. Nah, berarti kalau kita ngambil pendapat yang ketiga yang lebih kuat ini, berarti sunnahnya apa, Bu? Sunnahnya ketika makan itu apa? Jarinya ya kita jilati sendiri. Dan bukan sunnah, ya bukan sunnah ketika kita minta menjilatkan tangan kita ke orang lain. Bukan termasuk sunnah. Ya, jadi seperti itu. Sudah habis ini, Bu, waktunya. Nggih pun kalau gitu. Baik, itu kaitannya tentang satu hadis yang sederhana ya, yang pendek, yang menunjukkan tentang bagaimana kita meraih keberkahan dari setiap makanan yang ada di hadapan kita. Jangan sampai kita makan itu cari barokahnya, tapi ternyata apa? Nggak dapat keberkahannya. Sehingga apa? Kebaikan yang banyak yang Allah turunkan kepada kita justru tidak kita dapatkan. Akhirnya kita makan banyak pun ternyata apa? Kurang produktif, gitu. Kurang produktif karena nggak ada keberkahan di situ. Tapi kalau kita bisa mengambil keberkahan yang ada di hadapan kita, maka insya Allah setiap yang kita makan itu mengandung keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa lebih produktif. Mungkin itu, Bu, untuk yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Langsung saya. Baik. Barangkali ada yang mau ditanyakan, ibu-ibu, kami persilahkan kaitannya dengan